Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 hal di dalam Yosua 1 ayat 7-8-9. Sebelumnya mari kita satukan doa. Bapak surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Kau memberikan apa saat yang hidup kepada kami. Sampai kedatangan-Mu, sampai selama-lamanya berkumpul bersama Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus di surga. Dan kami bersyukur Allah Bapa, Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, hadirat-Mu, Roh-Mu yang kudus berkumpul bersama kami di bumi. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan nafas kehidupan, Kau memberikan kami Tuhan semangat yang baru, roh yang menyala-nyala, dan memberikan Roh Kudus untuk menuntun hidup kami di jalan Tuhan. Terima kasih Engkau telah dan terus menembus dan menyelamatkan kami dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sadar, sihir, tulung, dan guna-guna, roh maut dan kedamaian, roh berkat, roh maut, roh sekalian kita maupun termasuk COVID-19, dan apapun dipatahkan kuasa dengan lembaran Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu untuk bahas Yosua 1 ayat 7-8-9 dan tulis kedua hari ini. Amin. Kita baca ya Yosua 1 7-8-9 7, 8 dan 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita ulangin ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bilang gitu ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi hanya itu satu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, ini penting. Setiap kata firman Tuhan ini penting. Jadi ayat 7 itu menggambarkan suatu nasihat untuk memelihara perintah-perintah Tuhan. Hati kita penting, karena di situ hati kita adalah sumber yang Tuhan lihat. Hati dan pikiran itu ada korelasinya. Jadi kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Artinya kalau kita melihat hal-hal yang berusaha membuat kita ragu-ragu, nah kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita supaya kita tetap fokus dalam melakukan perintah Tuhan, melayani Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh. Jadi tandanya kita kuatkan dan teguhkan hati kita adalah dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, karena kita hidup dalam kekudusan, bukan dalam keduniawian atau kedagingan hawa nafsu, dan juga tidak berbuat dosa. Tapi bertindaklah hati-hati, kita harus hidup dalam kekudusan. Penting itu kekudusan ya. Kudus itu adalah suatu hal yang mutlak, harga mati, maksudnya tidak bisa ditawar-tawar ya. Dan di sini dibilang sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau kita kuatkan dan teguhkan hati kita, bertindak hati-hati, kita selalu beruntung kemanapun kita pergi ya. Yang ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi kita harus ingat ya. Ingat memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan. Sudah kita memperkatakan, artinya baca kitab, renungkanlah itu siang dan malam. Siang dan malam. Siang ini bicara waktu sekitar jam 12 siang sampai jam sebelum matahari terbenam ya, sampai matahari terbang, maksudnya maaf ya. Bicara siang itu dari jam 12 sampai matahari terbenam, dan malam sampai
bicara matahari terbenam sampai matahari mau terbit. Berarti kita harus merenungkan firman Tuhan itu panjang, bukan hanya sekilas saja. Tadi bacaan saya hari ini Roma 1 sampai 2. Ya. Sebab tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya kita merenungkan bahwa Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya kita bebas lepas dari ikatan dosa, ikatan kutuk-kutuk maut, kutuk-kutuk kematian, kutuk-kutuk dosa, ya, kutuk-kutuk dosa dilepaskan semua, ya. Itu artinya kita nasihat untuk memperkatakan kitab-kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam. Ya, ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di sini bertindak hati-hati ini adalah hal yang berhubungan dengan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jangan tawar hati. Jadi nasihat untuk tidak takut dan tawar hati. Jangan kita takut. Kalau kita melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, kita tidak takut karena Tuhan menyertai kita. Makanya hati sangat penting. Karena firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan karena dari situlah terpanjang kehidupan. Makanya kehidupan itu dari Tuhan dipancarkan pertama kali lewat hati. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Tuhan. Hati kita dilihat, hati kita cenderung di mana? Ke Tuhan atau ke dunia? Makanya ada firman Tuhan dibilang, dikatakan di mana hatamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kemana kita mau mencari harta kita, itu hati kita tuh di mana berada. Kalau kita mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan, mencari kemenangan dari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, dan tidak melawan Tuhan, maksudnya ya, jangan melawan Tuhan, jangan berontak kepada Tuhan. Kalau hati kita mencari perlawanan, pemberontakan itu tidak bagus, tidak baik. Contohnya apa sih mencari perlawanan Tuhan? Tidak mau gereja, tidak mau baca Alkitab, maunya dunia terus, kedagingan terus, ya. Hal-hal pikirannya hanya pikiran daging, dosa, jangan. Makanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena masa-masa ini masa yang tidak mudah. Makanya kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Amin. Mari kita dalam doa. Bapa yang suka, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan, Yosua 1 ayat 7-9. Kami mohon Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus